Halo semua, perkenalkan nama saya Kesya Nurputika Nasya dengan NPM 602221112. Saya mahasiswa psikologi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kerangka kerja psikologi bisnis atau biasa disebut Business Psychology Framework. Kerangka kerja psikologi bisnis atau Business Psychology Framework adalah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan manajemen bisnis untuk menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan produktif. Framework ini mencangkup beberapa elemen, yaitu ada strategic direction capital, ada organizational capital, lalu ada human capital, ada output, ada business result, terus ada external forces, sama feedback. Di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu ada strategi direction capital atau modal arah strategis. Yaitu modal ini berbicara tentang arah jangka panjang organisasi. Filosofi organisasi serta values atau nilai-nilai bersama menjadi fondasi penting dalam budaya organisasi. Nilai-nilai ini harus disepakati oleh pihak agar ada kesatuan dalam bekerja. Visi dan misi yang menjelaskan menjadi acuan utama diterjemahkan dalam bentuk objektif dan target operasional yang baik. Terus ada strategi intent atau niat strategis merujuk pada bagaimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya melalui langkah-langkah yang terencana. Selanjutnya ada organizational capital. Modal ini mencakup beberapa faktor yang membuat organisasi berjalan efektif, seperti ada leadership and management style, yaitu gaya kepemimpinan dan manajemen memainkan peran besar dalam menciptakan suasana kerja yang produktif. Lalu ada organizational culture, yaitu budaya kerja yang positif, mampu mendorong kinerja dan inovasi. Lalu ada infrastruktur and technology management, yaitu infrastruktur yang baik dan manajemen teknologi yang efisien memungkinkan organisasi untuk berkembang dalam dunia yang semakin digital. Lalu ada knowledge and information management, yaitu pengelolaan pengetahuan dan informasi yang efektif menjadi kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Lalu yang ketiga ada human capital. Dalam model ini organisasi harus mengembangkan berbagai tingkat kompetensi SDM, yaitu ada individual competence, yaitu kompetensi individu sangat penting karena setiap anggota organisasi harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan. Lalu selanjutnya ada team shift competence, yaitu kemampuan bekerja dalam tim merupakan elemen krusial dalam organisasi modern. Selanjutnya ada organizational competence, yaitu kemampuan seluruh organisasi untuk bekerja secara terintegrasi mencapai tujuan bersama. Lalu ada social and environmental competence, yaitu organisasi juga harus mampu berkontribusi secara positif kepada masyarakat dan lingkungan agar bisa berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang keempat itu ada output. Output yang diharapkan dalam penerapan kerangka kerja ini adalah yang pertama itu ada productivity, yaitu peningkatan produktivitas organisasi dengan memaksimalkan kinerja seluruh elemen. Lalu ada psychological well-being, yaitu kesejahteraan psikologis anggota organisasi juga menjadi hasil penting yang berdampak pada kepuasan dan kebahagiaan kerja. Lalu yang kelima ada business result, yaitu ada dua dari hasil bisnis tersebut, yaitu ada sustainable business excellence, yaitu organisasi dapat mencapai keunggulan bisnis berkelanjutan, artinya organisasi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Lalu ada sustainable happiness, yaitu keberhasilan dalam bisnis juga harus menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pemilik, maupun masyarakat.
Yang keenam, ada external forces, yaitu kekuatan eksternal. Organisasi harusnya menghadapi kekuatan-kekuatan eksternal seperti perubahan pasar, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi operasionalnya. Lalu dari semua itu akan ada umpan baliknya, yaitu feedback. Proses umpan balik ini memastikan bahwa organisasi terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ada beberapa feedback di sini. Yang pertama ada reinventing values, yaitu memperbarui nilai-nilai sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Lalu ada direction vision, yaitu jika diperlukan visi organisasi harus diarahkan ulang agar tetap relevan. Terus ada revise objective, yaitu tujuan-tujuan operasional mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lalu ada orienting strategy. Strategi utama perlu diubah untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Lalu ada revitalizing organizational capital, yaitu memperbarui model organisasi agar tetap efisien dan produktif. Yang terakhir ada recurrenting competence, yaitu kompetensi SDM harus selalu diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Demikian penjelasan dari saya tentang kerangka kerja psikologi bisnis atau yang disebut Business Psychology Framework yang berfokus pada bagaimana organisasi dapat berkembang dengan memperhatikan strategis direction capital, organizational capital, human capital, output, business research, external forces, dan feedback. Demikian dari saya, terima kasih.